Halo Sobat Rimba, selamat datang di podcast Rawat Rimba. Bersama saya, Robi Desnewaldi dari Rimba Raya Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk program ketahanan pangan, energi, dan air. Tapi Sobat, apakah ini benar-benar solusi yang menjanjikan untuk ketersediaan pangan kita, energi kita yang terbarukan, ataukah justru sebuah ancaman bagi ekosistem dan masa depan alam kita? Mari kita kupas tuntas dalam episode kali ini. Sobat Rimba, baru-baru ini Menteri Kehutanan kita, Raja Juli Antoni, mengumumkan bahwa 20 juta hektar hutan akan dialokasikan sebagai cadangan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Sebuah proyek besar yang ambisius, ini yang katanya bisa mendongkrak produksi beras hingga 3,5 juta ton per tahun dan menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol dari pohon aren. Saat ini saja sudah seluas 33 juta hektar hutan dibebani oleh izin di sektor kehutanan. Bukan hanya itu, 4,5 juta hektar konsesi tambang berada di kawasan hutan dan atau berbatasan dengan kawasan hutan itu sendiri. 7,3 juta hektar sudah dilepaskan menjadi area penggunaan lain, di mana 70%-nya untuk perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 bahwa target penetapan kawasan hutan 100% seluas 125 juta hektar sampai tahun 2023. Itu sampai 2023. Telah diselesaikan penetapannya terkait kawasan hutan ini sekitar 105 juta hektar. Dan sisanya 19 juta hektar. Yang harusnya tahun 2024 itu sudah selesai. Lantas di 2025 seperti apa? Ketika dilepaskan ini akan ada pengurangan lagi terkait kawasan hutan dan hutan. Indonesia sendiri telah menetapkan target yang sangat ambisius di periode sebelumnya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030 melalui Indonesian Polunet atau lebih dikenal IPNET 2030 yang dibagi menjadi 3 tahapan. Tahun 2022 sampai 2023 adalah tahap prakondisi yang dimaknai dengan penataan kegiatan yang ada menuju pencapaian target Polunet Indonesia 2030. Tahun 2024 kemarin adalah tahapan implementasi dari rencana operasional yang sudah dibangun. Tahun 2025, tahun ini, sampai tahun 2030 adalah akselerasi pencapaian target Indonesia Polunet 2030. Untuk memberikan gambaran, luas hutan Indonesia saat ini sekitar 125 juta hektar. Ini mencakup hutan primer, sekunder, dan konservasi. Artinya, rencana ini berpotensi mengurangi. Jadi adanya 20 juta hektar yang akan digunakan untuk ketahanan pangan, energi, dan air ini akan mengurangi sekitar 16% dari total hutan yang ada saat ini. Papua terpilih sebagai pulau dengan luas hutan terbesar di Indonesia. Selanjutnya disusul oleh Kalimantan yang berada di urutan kedua dengan total 31 juta hektar. Sumatera 16 juta hektar, Sulawesi 10,8 juta hektar, Maluku 6,4 juta hektar, Jawa hanya 2,8 juta hektar. Dan terakhir, pulau-pulau yang kecil seperti Bali, Nusa Tenggara itu 2,3 juta hektar. Kedengarannya menjanjikan 20 juta hektar untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Tapi tunggu dulu, kita juga harus mempertimbangkan dampak ekologis yang mungkin terjadi. Pembukaan lahan skala besar seperti ini beresiko merusak ekosistem, melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, dan memperburuk krisis iklim yang sudah kita rasakan saat ini. Sobat Rimba, pernahkah kalian membayangkan dampak domino
dampak domino itu dampak yang berkepanjangan dari pembukaan hutan sebesar ini. Hutan-hutan menjadi paru-paru dunia dan penyimpanan karbon akan terancam. Akibatnya, suhu bumi akan meningkat, pola hujan akan berubah, dan musim tanam menjadi tidak menentu. Petani, kita akan merasakan dampaknya secara langsung, seperti gagal panen, kekeringan, dan bencana ekologis lainnya, seperti yang sudah terjadi pada saat ini. Dan itu sulit untuk kita hindari. Belum lagi resiko kebakaran hutan yang bisa menyebar dengan cepat di lahan gambut. Apalagi lahan gambut yang terbuka karena kondisi pembukaan aktivitas lahan ini. Semua ini bukan sekedar teori. Kita sudah melihat bagaimana kebakaran hutan besar di masa lalu menghancurkan habitat dan mengancam kesehatan masyarakat. Dari sisi sosial, proyek ini bisa memicu konflik agraria atau konflik yang horizontal. Masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka bisa tergusur. Mereka terancam kehilangan hak atas tanah dan sumber penghidupan, seperti yang sering kita lihat di media sosial. Namun di sisi lain, pemerintah menyebut bahwa proyek ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong perekonomian desa. Apakah manfaat ini sebanding dengan kerugian yang mungkin terjadi? Inilah pertanyaan besar yang harus kita bersama renungkan. Sobat Rimba, kita tidak bisa hanya menolak tanpa menawarkan solusi. Salah satu alternatifnya adalah memperkuat sistem pertanian berkelanjutan tanpa merusak hutan, apalagi mengurangi hutan. Agroforestry, misalnya, bisa menjadi pendekatan yang menggabungkan pertanian dan kehutanan dalam satu lahan. Ini sudah banyak diperbincangkan. Selain itu, penting bagi kita memperkuat komitmen terhadap Polunet-SIM 2030 yang menargetkan pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan. Selain itu, melindungi hutan yang tersisa adalah langkah pertama kita yang tak boleh kita abaikan. Sobat Rimba, itulah diskusi kita hari ini tentang rencana pembukaan 20 juta hektar hutan. Apakah ini solusi atau ancaman? Jawabannya mungkin terletak pada bagaimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Maka konsep yang harus kita ajukan adalah konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Saya Robi Desewaldi, pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap menjaga rimba dan ikut serta dalam diskusi episode berikutnya. Rawat rimba, hutan lestari, jaga kehidupan.